Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So guys, how are you today? Fine? Okay, I hope you always in good condition and happy situation. So, today we are going to learn about narrative text. So, what is the narrative text? Ada yang tahu apa itu narrative text? Dalam bahasa Indonesia biasanya kita sebut sebagai teks naratif. Yuk simak pembahasannya lebih lanjut. So what is the learning objective? At the end of the lesson, students are able to present the narrative text with attention to social function, generic structure, and linguistic elements correctly and in the appropriate context. Jadi tujuan pembelajaran dari teks naratif ini nanti pada saat di akhir pembelajaran, siswa tersebut dapat menyusun teks naratif sesuai dengan konteks, sesuai dengan fungsi sosial, sesuai dengan strukturnya, kemudian ada kaidah kebahasaan secara benar dan berdasarkan konteks. Okay, so today we are going to learn about what we learned today. Definition, type, social function, structure, language features, and also example. Yang pertama kita hari ini akan belajar tentang definisi dari teks naratif. Kemudian kita akan belajar tentang jenis-jenis dari teks naratif tersebut. Ada social function yang berarti kita belajar tentang fungsi sosial dari teks naratif. Kemudian structure, kita belajar mengenai generic structure atau struktur itu sendiri yang berada dalam teks naratif. Kemudian language features, ada kaidah kebahasaan ciri-ciri dari teks naratif tersebut. Kemudian yang terakhir adalah example dari teks naratif. Okay. So for the first is definition. Narrative text is a story with complication or problematic events and it tries to find the resolution to solve the problems. Jadi apa sih definisi dari teks naratif ini? Nah, teks naratif ini adalah jenis teks yang menceritakan suatu rangkaian peristiwa dengan kronologis peristiwa yang jelas. Dan naratif teks ini bersifat imajinatif. Jadi, teks naratif ini adalah yang di dalam cerita ini itu terdapat problem atau complication. Terus kemudian nanti bakal menemukan resolution atau pemecahan masalah untuk memecahkan masalah itu sendiri. Jadi setelah kita mengetahui definisi dari teks naratif tersebut, nah tujuan dari teks naratif tersebut apa sih? Tujuannya adalah untuk menghibur para pembaca. After that, we will learn about type of narrative text. Oke, jadi di sini jenis-jenis dari teks naratif itu sebenarnya banyak. Yang pertama, for the first is fairy tale. Fairy tale itu fantasi atau tidak nyata. And then folk tale. Folk tale itu cerita rakyat. Science fiction. Science fiction adalah cerita ilmiah. Ada romance, ada fable, and also ada horror. And then there are myth and legend. Myth artinya adalah teks naratif yang seperti mitos, kemudian ada legend yang seperti legenda. And then we will learn about generic structure of the narrative text. The generic structure is orientation. For the first is orientation. Orientation adalah perkenalan tokoh dan latar yang terlibat di dalam cerita dan biasanya terletak di awal paragraf atau awal kalimat nih. And then for the second is complication. Di dalam komplikasi ini terjadi mulai masalah. Kemudian terjadi suatu peristiwa dan ini terbagi menjadi 5 bagian. For the first is problem. Konflik, dan di konflik ini mulai terjadi masalah yang kompleks. Kemudian klimaks. Klimaks ini permasalahannya akan memuncak. And then anti-climax. For the last is solution. After that is resolution. After complication is resolution. Dan di akhir cerita ini resolution itu berisi tentang kesimpulan. Dan opsional.
biasanya ada reorientation, tapi ini merupakan opsional dan gak wajib ada pada generic structure tersebut. Dan reorientation ini biasanya berisi tentang pesan moral. Apa sih pesan moral yang dapat diambil pembaca dari membaca teks naratif tersebut? After that is language features. Dan di dalam teks naratif ini terdapat ciri-ciri kebahasaan atau kaidah kebahasaan yang wajib ada dalam teks naratif ini. For the first is past tense. Past tense. Kemudian action verb atau kata kerja tindakan. Conjunction of time. Konjungsi waktu biasanya after that, and then. Kemudian adjective atau kata sifat. Dan yang terakhir ada noun atau kata benda. And then this is example of the narrative text. The Legend of Mount Batur. Yang di garis hijau itu bagian strukturnya orientation. And then yang di garis biru ada complication. And the last is resolution. So that's all about narrative text, and thank you for your nice attention. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.